sih kamu nulisnya, misalnya kayak gitu. Jadi itu bisa memunculkan anak-anak jadi iki huruf A kok koyo ngene gitu. Jadi bisa juga kita kurang sadar kadang-kadang kita sendiri yang membuat anak kita seperti itu. Tapi ada juga faktor figur. Untuk karakteristik tadi dari genetik juga bisa. Misalnya ibu aja pemalu, klecam-klecem, guyang-guyu gitu ya. Jadi anaknya nanyain yang, "Oh, nggak mau toma itu." Sih gitu ibunya sampai istilahnya yang, "Alah kon salim bara gelem nok kowe iki nek disangoni gelem nek kon salim ora gelem." Gitu ya misalnya ya. Jadi ini ada beberapa hal misalnya emang anak itu satu dia bisa karena takut salah. Dia juga bisa seperti saya yang nanti kalau kata mama aku tuh nggak boleh mendapatkan apa dari orang lain. Nah, kadang tapi emang anak kan belum dinamis ya berpikirnya ya kadang-kadang kan kata mama aku nggak boleh bersentuhan dengan orang lain. Kok disuruh salim? Nah, misalnya itu juga sebenarnya nggak malu tapi dia takut juga bisa di situ. Yang terjadi apa? Mana kita ajak bicara sambil anak diajari mengenal perasaan atau bentuk emosi mereka. Emosi kan banyak sekali bentuknya Bu sebenarnya. Galau itu salah satu bentuk emosi loh ya. Galau, iya. Terus misalnya kayak kemarin itu ada anak datang mukanya lesu banget. Itu kamu kenapa? Dia cuma diam aja. Kamu kenapa? Diam aja. Jawabannya adalah apa? Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kok kayak gini ini udah ibunya udah curiga. Terus akhirnya apa? Kebanyakan mama bilang nih, suruh jawab nggak mau ditanyain gitu. Jangan mama. Coba mama tanyakan misalnya, ada orang yang anak yang datangnya mukanya udah jelek ketut, kali gitu ya, yang udah jelek banget. Tanya mah, kamu pengen dipeluk mama atau kamu mau dipeluk papa gitu. Jadi eh, nanti nanyanya. Jadi kita kayak anak dikasih penguatan dulu. Langsung kalau udah nggak mau, boleh lo meluk mama. Nah, lagi dia dipeluk, oke, lagi tanyain. Ada apa? Ada yang bikin nggak nyaman? Jangan langsung kamu tadi habis perang ya sama ini, kamu tadi habis rebutan ya sama ini. Pasti kamu tadi gini-gini ya. Nah, jadi udah langsung anaknya belum apa langsung dikasih waduh, dung 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 kayak gitu. Nah, itu juga membuat anak jadi semakin insecure, tidak nyaman. Jadi ada swing mood juga. Kalau swing mood urusannya nanti larinya ke emosional. Jadi ada fluktuasi emosi dan emosi selalu ada hubungannya dengan eh, kehamilannya dulu seperti apa. Karena waktu hamil itu ada proses pembentukan emosinya akan seperti apa ya itu ada. Jadi semakin mama nggak nyaman waktu hamil akan berdampak pada proses pembentukan emosi anak. Iya, jadi eh, dulu saya pernah bertemu dengan salah satu orang. Jadi waktu saya hamil anak kedua Bu, saya was-was sekali, nggak tenang rasanya. Terus ayahnya kan keluar kota, saya kok rasanya gimana gitu ya Bu, kalau suami saya itu keluar kota, nggak tenang, kayak gitu dan sebagainya. Terus ada berita-berita buruk, saya tinggal sama mertua saya, kayak gitu. Kok sekarang kok anak saya yang kedua beda banget dengan anak pertama ya Bu, kayak gitu. Sing ini orangnya wedinan, apa-apa kudu disuruh, gampang mutungan, kayak gitu, tuh kan tidak bersemangat gitu. Memang kayak gitu anu ngefek aku iya. Jadi emang eh, ada beberapa pola komunikasi yang sebenarnya itu sudah kita harus biasakan dari hamil. Iya, jadi misalnya sekarang mama sudah atau sedang hamil, boleh loh mas sambil ngelus-ngelus perut curhat-curhat, tapi jangan curhat cicilan ya ma itu anaknya belum sampai. Iya, jadi atau mungkin mau belum bayar segeraan arisan gitu beda juga gitu ya. Jadi sebenarnya ketika anak dalam perut neng wetenge ibu gitu ya, itu anak sudah bisa mendengar suaranya ibu udah beda. Jadi memang Dek, yang pinter ya ibu hari ini kerja. Dek, doain ya bapak lagi kerja keluar kota rezekinya berkah gitu. Boleh seperti itu. Kalau jangan malah yang curhat yang jelek-jelek misalnya yang kang rasa aing neng weteng ibu. Nah, jadi itu udah beda lagi yang seperti itu. Bapakmu kan lu Dek gitu juga itu udah beda lagi. Jadi memang beberapa karakter anak itu bisa karena dari hamil udah ada bentukan seperti itu, pola komunikasi, kurangnya figur, pola asuh, genetik ya. Jadi memang Bunda harus dipastikan ada penyebabnya anak itu apa dulu dicari. Terus habis itu monggo kita perbarui pola berkomunikasi dengan anak. Anak diajari berbahasa asertif. Jadi asertif itu dimulai dengan kata saya. Jadi, nak kamu minta apa? Yuk bilang, misalnya Nabila ya. Nabila mau disayang mama. Nah itu anak keluar dari kata saya. Jangan mama ya, kamu itu, gitu. Nggak boleh.
Jadi yang anak diajarkan mengeluarkan kata dari kata saya. Misalnya, pengen apa? Diam aja, oke bilang, Nabila pengen, atau mungkin Cinta pengen. Nah itu dari asalnya kan dimulai dari kata saya. Jadi kita juga seperti itu, jangan misalnya kalau Dek, mama itu maunya kamu itu gini 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 juga tuntutannya harus dilihat kapasitas anak seperti apa. Jadi kamu pengen apa? Nak pengen mama seperti apa? Yuk bicara. Misalnya Nabila pengen nggak disuruh-suruh mama terus capek. Oh alah gitu. Jadi anak diajarkan juga dari kata asertif, asertif mama. Jadi anak dia jadi asertif dari kecil, dimulai dari kata saya. Saya ini sebenarnya lapar mah, jangan dipaksa terus mah gitu. Jadi boleh atau papa, saya ingin dipeluk papa gitu. Jadi beberapa hal semakin sekarang itu budayanya saya nggak tahu juga. Semakin banyak usia orang anak tuh semakin jarang dipeluk ya. Iya, jadi ketika saya ketanya anak-anak yang udah remaja, kamu terakhir peluk mama kapan? Kapan ya bukanya SD. Oh, gitu. Sebenarnya dipeluk itu anak merasa lebih nyaman. Iya, jadi memang bisa juga seperti itu. Terus pas dipeluk bu ditepuk bu bahunya yang belakang itu bagian geger atas itu. Jadi itu di situ ada titik saraf nyaman ya di situ. Jadi ya, maafkan mama ya dek, nanti kita bisa bicara ya. Gitu. Jadi memang ketika anak udah nggak mood, ya memang kita harus oke dia lagi capek dikasih yang ini aja, kasih waktu tapi dengan kesepakatan. Seperti itu. Itu tidak mudah. Tapi selama anak masih di bawah 7 tahun, saya masih optimis. Iya, bisa. Seperti itu. Itu juga asertif, tadi mengajari anak untuk belajar asertif itu juga bisa untuk menumbuhkan percaya diri ya Bu. Ini seperti ada pertanyaan juga Bu tentang bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri. Betul. Jadi ketika asertif itu anak akan belajar tentang apa adanya, tentang apa yang ia rasakan. Misalnya anak bisa dengan lantang bisa yang mama kenapa rotinya asin sekali. Beda dengan yang roti dihabiskan loh ya kalau nggak tak ajak ke mall. Waduh, belum mau cucu-cucu nggak dilek-lek karena asin sekali gitu ya misalnya seperti itu. Jadi kalau mama kenapa rasanya berbeda, nah, anak akan lebih bisa mengutarakan maksudnya itu juga lebih akan membangun apa emosi positif dan kepercayaan diri dia jelas bunda. Jadi ketika anak mau bicara itu jangan sampai mama nggak sabar. Jadi yang mama, suwe banget harus ngomong apa tuh, pakai suwe banget mama sekarang blojoy misalnya seperti itu. Jadi ayo nak mau bicara apa mama tunggu. Oh belum, ya udah nanti tak tunggu jam berapa, angkanya di atas berapa atau misal seperti apa atau boleh mama bantu kasih clue-nya. Nah itu. Tapi mama kalau yang seperti itu mama juga harus dipastikan emosinya lagi. Iya, jangan mama yang Sedang lagi, tenang gitu ya Bu. iya banyak harus bayar tagihan, belum bayar, kok disuruh yang, kamu ada apa nak? Waduh malah mau jeblok nanti bunda, nanti bisa seperti itu. Jadi ayah juga harus paham bahwa beberapa perempuan itu tingkat asertifnya rendah. Jadi ini ya kalau ada ayah yang ikut di sini ya, jadi eh, tidak semua perempuan itu mau mengutarakan maksudnya dan tidak semua suami itu bisa paham dengan maksud kita. Jadi misalnya ada beberapa mama yang aku kita Weldi karpe itu gitu. Cuma dipeluk Bu, masa minta suami saya aku malu Hah? Gitu loh jadi oh alah ya Allah mau minta dipeluk aja minta gitu. Lah kenapa lo saya tuh capek Bu, tapi kok kayaknya malah suami saya nggak ini toh ya Allah. Ketika saya tanya suaminya, Bu, Bapak mamanya X minta dipeluk gini 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 gini. Walah, ya nggak bilang kok Bu. Jadi yang ada beberapa yang miss juga gitu. Jadi emang yang pasti kita efektifkan dulu pola komunikasi di rumah gitu. Jadi pastikan masih ingat ya kita saat berbicara dengan anak usahakan adanya do rendah ya mama, do re itu udah masih aman. Jadi jangan yang do yang tinggi jangan ya gitu. Jadi pastikan dek mau apa, jangan yang kamu mau apa, waduh wes anak wes gitu ya udah delik ngisor meja. Nah itu juga akan mempengaruhi anak bisa pede. Jadi yang juga pede itu juga dilihat dan misalnya setiap anak membuat sesuatu hal yang positif dikasih informasi penguat afirmasi, afirmasi. Jadi misalnya raketan mau jempol atau ih pinter sekali Harus gitu. reward ya Bu Iya, ya, jadi yang hebat. apresiasi. Jadi kasih hadiah anak tuh jangan terus diberikan mobil Porsche gitu ya, enggak ya bunda ya, enggak usah Saya gitu. juga mau kalau itu Mau Bu. ya. Kadang-kadang anak cuma wah pinter anak mama gitu. Itu udah yang wow gitu ya, Bu. Udah yang wah bahagia sekali gitu. Jadi daripada yang walah nulis huruf H kayak huruf C, kalau latihan menang wes pegah dia tadi. Dia nggak akan mau belajar lagi.
Atau misalnya, "Mama, aku bisa 2 tambah 2 sama dengan 4." Ya besok udah anu ya, integral atau logaritma gitu. Aljabar sekali ya. Wah, lah pas saya dulu aja tuh diher, aku bilang kayak gitu toh. Apalagi kalau anak, jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang karena harapannya terlalu tinggi, jadi ketika anak masih pada tahapan rendah itu dianggap bukan suatu prestasi. Nah, jadi kita juga harus, ya aku terlalu tinggi ya dengan anak gitu. Apalagi era pandemi ini saya mohonkan agak diturunkan lagi. Jadi dengan anak bisa duduk tenang udah kayak alhamdulillah. Anak mau antri alhamdulillah. Suratnya nggak pedot misalnya alhamdulillah. Hafalan biasanya 1 minggu bisa berapa kalimat atau berapa ayat, kok iki seminggu udah 3 pun alhamdulillah gitu. Jadi emang kita harus banyak bersyukur bahwa sulit loh era, oh saya aja sampai bisa senut-senut kalau lama-lama di dalam kantor atau di rumah gitu, karena memang kita belum terbiasa dengan sistem yang langsung simsalabim ada kabar seperti ini ya Bunda. Termasuk guru-guru pun saya rasa capek sekali sebenarnya. Cuma kan nggak bisa bilang ya, "Ah, ngerasa ke," nah gitu kan, enggak Iya. ya gitu. Iya betul, ya kurang lebih itu. Ada lagi Bunda, Bu Elgi, saya coba rangkum ya. Ada pertanyaan dari Prita tentang bagaimana cara mengembalikan memori anak yang sering lupa masa pandemi ini. Mungkin lupa hafalan-hafalan atau yang lain ya Bunda ya. Jadi karena lewat online mungkin seperti itu. Ini ada juga dari bagaimana tips meningkatkan semangat anak yang sepertinya mulai jenuh dengan sekolah Betul. online. Oke. Nggak cuma sebenarnya kalau untuk mengingatkan itu kita banyak cara. Sebenarnya kalau untuk mengingatkan anak itu yang paling gampang kan dengan banyak diulang ya. Terus diulangnya itu dengan pendekatan yang baik atau pendekatan yang seru gitu. Mungkin kalau saya pun masih apa mungkin saya itu masih seperti anak-anak ya. Jadi saya itu ketika harus mengapalkan sesuatu, bisa tak tempel gambar kupu, gambar bulan, gambar bintang. Saya nggak tahu juga ya. Jadi dengan itu tuh saya kak semacam oh tadi apal gitu. Ketika saya harus mengapalkan sesuatu ya kayak gitu. Kode-kode tertentu harus saya hafalkan gitu. Kok dengan yang warna-warni itu semakin enak gitu loh. Dengan anak juga. Jadi misalnya dengan pendekatan kalau Inggris tuh kayak misalnya yang pendekatan fonik ya. Fonik itu dari misalnya dulu itu ngambilnya dari Inggris ya. Itu sesuatu hal itu bisa dimulai dengan fonik dengan lagu. Iya, seperti itu. Atau dengan kita bisa dengan bisa juga pendekatannya dengan gambar gitu. Atau misalnya hafalannya apa banyak ditempel di mana mana. Misalnya hafalan doa kita tulis atau mau tulis atau boleh nanti di atas kulkas. Jadi kalau di atas kulkas mama bisa baca itu gitu ya. Anak-anak belum semua bisa baca tapi mama bisa membacakan. Kalau enggak nanti bisa kita dibuat program kalau misalnya beberapa kalau pembiasaan harus tetap dijalankan di rumah ya supaya nggak lupa. Kalau yang kayak hafal doa hilang-hilang itu semakin kalau di rumah mau diulangi itu insya Allah anak itu nggak akan lupa sebenarnya. Karena kalau anak itu space otaknya masih luas, jadi belum mikir PLN, banyak ya bayar PAM gitu belum ada ya. Jadi anak masih bisa banyak keep data baru. Makanya kan saya bilang, Mama sampai usia 7 tahun itu kalau dikasih info yang positif-positif aja. Maneman otaknya masih resik gitu. Jadi tolong dimasukkan yang positif ambari sejumbar gitu. Jadi masukkan air-air yang bersih gitu. Jadi nanti juga mama kalau anak bisa menirukan ingat kasih jempol. Jadi misalnya, wah pintar, wah udah hafal, sip, kamu jempol 1, mau jempol 2 gitu. Boleh seperti itu. Anak hanya perlu seperti itu kan saja. Terus ketika mulai jenuh, ya memang kita yang pasti kalau anak sudah jenuh, kita harus langsung refleksi diri kemungkinan mamanya juga sudah mulai jenuh. Karena jenuh itu bagian dari emosinya udah ada emosi negatif ya. Jadi udah aduh jenuh kabeh ya udah jenuh mas sudah. Yang tahu caranya recharge energi di dalam rumah sebenarnya juga hanya orang-orang itu saja. Ya kalau saya di rumah saya sampai sering tendo-tendonan di dalam rumah kayak gitu ya. Atau mungkin saya berjalan-jalan di tempat yang aman. Yang pasti anak sudah tahu standar kesehatan seperti itu. Terus yang pasti adalah ketika anak itu mulai jenuh, mulai diajak diskusi, kamu pinginnya apa? Jadi, wah aku pengen jalan di pantai. Oke, Dek, tahu sendiri ya. Sekarang itu kita lagi bla bla. Jadi jelaskan. Jadi kita pengen apa, kita jangan, oh nggak boleh, tidak. Tapi anak dipastikan sudah berpikir bahwa anak bisa berpikir, oh berarti nggak boleh ya, Mas. Nah, beda ya. Jadi anak dikasih clue bahwa yang bilang nggak boleh itu sebenarnya anak sendiri. Jadi, mau aku pengen jalan-jalan di mall. Oh oke. Tapi gini dek, sekarang di mall itu seperti ini harus ditutup.
Terus ada aturan kayak gini-gini, harus antri. Beberapa mall harus ada barcoding juga. Terus anak kecil ada aturan yang boleh masuk hanya umur 12 tahun ke atas. Berarti gimana? Adik berapa usianya? 6 tahun mah. Berarti kita nggak ke mall ya. Itu beda ketika dengan ke mall. Oh nggak boleh deh. Beda ya. Jadi kalau dengan itu anak bisa menerima bahwa oh berarti emang aku nggak boleh ke mall karena usiaku kan belum ini ya mah. Nah itu anak bisa menerima daripada mama yang nggak boleh karena lagi COVID nanti kamu kena corona udah kok manduk kak gitu ya. Jadi akan berbeda. Jadi anak juga biasakan jadi anak itu biasakan mencari jawaban sendiri. Nah, jadi ketika mama kodok itu bernafas pakai apa toh? Yuk cari di buku ensiklopedia yuk gitu. Atau mungkin kalau mama masih di mobil gitu, menurut mama sih pakai ini, bisa dicari lagi ya. Nah, jadi kayak kita tetap membuka buat anak tuh ada curious-nya, rasa ingin tahunya tuh tinggi, dikasih buku sekarang supaya dia juga murah-murah ya buku, terus bermain edukasi tuh sekarang di Tokopedia, Shopee, JDID gitu kayaknya banyak banget dan diskon semua. Jadi kalau mama pegangnya mobile banking sama Shopee itu bahaya banget ya itu. Bapaknya yang ketir-ketir. Karena banyak sekali alat edukasi ataupun alat belajar yang modern itu di situ gitu dan dengan banyak diskon juga itu bisa dipakai sebenarnya. Jadi anak butuh hal yang baru tetap yang aman. Itu disesuaikan. Variasikan ya Bu, berarti Betul. tidak hanya Mix match kan. dengan online class, bisa distimulasi dengan hal-hal yang lain. Boleh. Kadang beberapa malah saya nggak tahu ya beberapa sekolah kemarin boleh ngajak anaknya main di sekolah. Tapi cuma main tok. Jadi cuma kayak dia datang terus pulang. Jadi kayak kangen sekolah. Terus kemarin juga, saya bilang nggak datang. Datang ngapain? Datang aja, pengen di halaman aja terus pulang. Oh ya boleh, kayak gitu sampai dia tuh saking kangennya mau sekolah. Jadi datang pakai mobil turun, terus di sekolah pulang kayak gitu. Jadi ya Allah, jadi saking pinginnya sekolah gitu. Terus kan kalau di sini sekolah pakai seragam nggak ya kalau online? Oh pakai betul. Jadi kalau sekolah online juga anak harus pakai seragam. Jadi memang dia ada seragam terus ada semacam kegiatan kemandirian juga ada. Jadi kayak nggak tahu sih kalau di Al Azhar mungkin sudah ada. Jadi kayak hari-hari Sabtu gitu ada kegiatan anak melipat selimut gitu. Jadi Sabtu keberapa gitu kegiatan membantu mama ya kayak gitu-gitu ya. Jadi ya seadanya sih. Terus anak juga yang umbah-umbah itu tidak gitu ya. Jadi kayak anak itu belajar apa ngelempiti bajunya kayak gitu terus dikirimkan gitu terus kayak dibuat video kegiatan anak terus dikirimkan ke grup tentang kayak kegiatan kemandirian anak. Jadi anak tuh bisa menikmati, oh karyaku dijadiin ini ya, apa kayak dialbumkan gitu ya gitu. Jadi kalau dulu kan ada portofolio ya, jadi kalau itu dapat portofolionya online gitu. Tuh ada yang seperti itu. Jadi memang percaya diri ke anak biar anak nggak jenuh itu semuanya kembali ke anak dan orang tua juga dengan diskusi. Banyak kegiatan, beberapa yang rumahnya turi ada beberapa yang sudah buka untuk kayak kemah dan kegiatan alam gitu. Tapi memang masih dengan social distancing ya. Jadi jaraknya masih jauh-jauh seperti itu. Itu juga boleh seperti itu. Terus olahraga juga kalau pit-pitan kalau anak-anak belum saya sarankan. Iya, karena sangat berbahaya sekali termasuk tak gendongnya juga kayaknya belum aman ya kayak gitu. Masih bahaya sekali. Ya. Itu tadi Bu Eldi, ini ada juga pertanyaannya sama, meningkatkan fokus dan minat belajar anak secara online ya, tadi bisa dengan stimulasi-stimulasi yang lain, anak diberi dukungan, tadi juga ini, bolehkah memancing anak agar mengerjakan tugas dengan hadiah Bu? Kalau pakai reward boleh enggak? Boleh sekali. Jadi gini, kalau misalnya tadi ya saya ulangi anak kinestetik cenderung tidak mau duduk, nggak mau duduk. Itu biasanya kita pendekatannya dengan reward, sangat efektif sekali. Jadi bagi mama yang punya anak kinestetik itu anak-anak yang nggak mau diem belajarnya nggak jungkel jempalik gitu, lari-lari loncat-loncat tapi kok paham. Nah itu ya, itu dengan reward juga sangat efektif. Jadi misalnya gini mama, Dek, kamu boleh loncat-loncat apapun, yang penting kamu di ruangan ini. Nah, itu dulu, tapi jangan yang suruh duduk itu sulit. Jadi, kamu diem aja dulu di ruangan ini. Nah, terus harus ditemani. Nanti kalau kamu bisa bertahan misalnya 15 menit, oke, kamu minta hadiah apa, nanti bisa dinegokan. Asal jangan kasih hadiahnya di depan. Kalau hadiahnya di depan nanti kita kayak nyogok ya, Mas, nyuap. Itu nggak bagus. Jadi,
nanti kita bisa ditipu sama anak kayak gitu. Jadi misalnya dengan apa, misalnya nanti kalau, "Mama aku beliin Kinder Joy," misalnya kayak gitu. "Oh ya oke, nggak masalah, boleh. Kalau, sekarang gini deh, Mama mau lihat dulu, Mas, belajar dulu kerjain ini, nanti kita beli Kinder Joy, Mama sekalian mau beli gula ya," gitu. Jadi, "Oke oke," gitu. Kalau dia nggak mau, ya kita harus beneran yang jangan sampai kalah. Iya, kalau sekali Mama kalah dengan anak, nanti juga akan selamanya kalah gitu loh. Jadi ketika kemarin, ada salah satu siswa saya yang, tapi dia udah SMP ya, dari dia itu kemarin, sebelum pandemi ini, dia mau ikut ujian kalau pas ada nonton BTS, waktu itu BTS-nya di pokoknya deket di Asia kok, dia ada konser BTS. Jadi sampai dia hanya mau ikut ujian kalau dibeliin tiket nonton BTS. Dibeliin nggak? Dibeliin. Supaya anaknya mau ikut Ujian. ujian. Berangkat Luar nggak? biasa. Berangkat nggak? Enggak. Enggak? Enggak berangkat. Tapi berangkatnya nonton BTS ya. Tapi dia enggak berangkat Enggak jadi ujian. ujian. Enggak, dia enggak berangkat. Enggak berangkat. Jadi mamanya ketika, "Lah gimana Mama?" "Ya udah Bu, saya beliin aja." "Aduh yes monggo, monggo Bu, wong putrane panjenengan," gitu ya. Tapi nanti menurut saya tidak efektif loh Bunda kalau dibeliin, walaupun Mama nanti, beli, tiketnya BTS gitu. "Tapi dia udah janji kok Bu." "Oh ya, silahkan," saya bilang kayak gitu. Terus ternyata pas ujian saya datang, "Beldi, si X tidak datang." "Oh ya wis ora apa-apa." Jadi, katanya apa, anaknya nggak mau bangun. Oke oke, gitu. Jadi ujian itu ya, gitu. Jadi, ternyata setelah pulangnya itu dari kecil seperti itu. Jadi memang dari kecil itu tipikal yang dibelikan dulu baru aduh ya wis lah putrane mama papa, ya udah mama, Iya. padahal dia mau diakselerasikan ke sekolah keluar ya sulit mama gitu. Jadi emang pemberian hadiah itu hal sepele tapi bisa berimbas. Harus Iya bijaksana ya Bu, ada iya, aturan yang jelas betul. antara orang tua dan Dan anak. itu tidak mudah. Ya. Jadi itu kayak keluarga saya juga iya, misalnya saya, eee, "Le numbaske sesuk wae," "Oh masih," gitu, "enggak, nanti UT-nya dari toko udah beliin anak saya," gitu ya. Jadi, "Uti, lah kok ana Kinder Joy?" "Alah ra apa-apa, anakmu seneng." "Waduh teng tong," gitu ya. Jadi ya, wah anakku ya, "Nana," ya wes kamu bahagia ya, gitu. Jadi, ya kita juga matur sama Uti tidak gampang karena beliau ibu kita ya, jadi atau mertua kita. Jadi, kalau nanti kita malah jadi konflik baru harus alon-alon, "Uti, kata Bu Guru itu belum boleh kayak gini Uti, endi Bu Gurune?" Waduh, jadi jangan Uti gitu. Jadi emang kita harus pelan-pelan satu keluarga jangan sampai dualisme. Jadi kalau misalnya kita lagi buat tekan ekonomik untuk mengubah perilaku anak ya, misalnya, kita buat perilaku anak, kalau anak bisa bangun jam gini 3 hari, bisa selama 3 hari bisa bangun jam segini, bisa gini 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 gitu, anak akan mendapatkan hadiah apa misalnya kayak gitu. Baru 2 hari UT-nya datang bawa hadiah itu lah, ya aturan kita tadi bubar jalan ya. Nah itu jadi memang yang seperti itu juga kita pikirkan. Jadi memang, pemberian hadiah itu juga harus pikir kira-kira efektif enggak. Misalnya, "Dek, nanti kalau kamu bisa ngasih piring ini ke wastafel, kamu tak beliin motor." Itu kan juga enggak representatif ya, masa mau iso naruh ini ke wastafel dibeliin motor gitu kan. Jadi emang juga reward reward pun ada aturannya, sebenarnya seperti itu. Tapi metode pemberian reward itu masuk di behavior ya. Jadi memang boleh. Jadi pemberian punishment boleh nggak boleh oh boleh, tapi apa dulu? Terus anak dicambuk, oh ya tidak gitu ya. Jadi pemberiannya apa, hak istimewanya hilang misalnya atau kamu boleh nonton Robocar Poli setengah jam karena tadi ya udah Robocar Polinya cuma nggak nonton Robocar Poli setengah jam kamu berarti cuma nonton 15 menit gitu. Jadi itu bukan yang terus dijewer, disamblek gitu. Ya jangan sebisa mungkin era sekarang itu mengurangi kekerasan fisik. Kalau dulu itu masih banyak ya. Dan itu it's okay karena belum banyak stimulan-stimulan yang berbahaya. Kalau sekarang udah sangat berbahaya sekali, bahkan sampai anak-anak remaja masuk di, penjara pun semakin banyak. Iya, seperti itu. Iya. Ya, terima kasih Bu Weldy. Itu tadi beberapa pertanyaan dari orang tua yang sudah masuk ke chat kami. Dan untuk orang tua yang masih ingin berkonsultasi atau ingin berdiskusi dengan Bu Weldy, bisa nanti menghubungi sekolah. Akan kita bantu melalui sekolah. Ya Bu Weldy ya, karena Bu Weldy juga Insya Allah. termasuk konselor yang mendampingi di sekolah. Iya, Gitu Bu. insya Allah. Jadi misalnya memang sangat dibutuhkan dan bersifat urgent sekali karena anak sudah mengalami perubahan. Jadi gini, dikit saja perubahan perilaku itu kalau udah 3 bulan itu udah agak
Wow, gitu. Iya, jadi kok wis 3 bulan ya, itu udah aduh gitu. Jadi nah itu misalnya sudah sangat parah sekali sampai sudah mengganggu orang lain atau merugikan orang lain, harus segera dikonsultasikan Bu Bida. Karena nanti bisa menjadi perilaku menetap hingga remaja. Iya, jadi beberapa kasus remaja itu juga dimulainya sudah dari anak-anak belum selesai bablas sampai remaja sampai dewasa, sampai dia tidak sadar juga dalam pola asuh anaknya kelak besok itu sama seperti yang ia rasakan dan ia lakukan seperti itu. Itu kan sangat berbahaya sekali. Jadi mata rantai seperti itu harus segera kita putus. Iya, ya. Semoga yang di rumah diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Eldi atas materi parenting yang telah disampaikan. Semoga kita semua dapat menyerap ilmu dan mengaplikasikannya, baik untuk orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah ataupun kita sebagai guru di sekolah untuk dapat memberikan pembelajaran yang menarik untuk anak dan juga bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan anak selama kita belum bisa bertemu bertatap muka bersama di sekolah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk penyerahan kenang-kenangan dari sekolah yang akan diberikan oleh Bu Wuri kepada Bu Eldi. Ya, monggo Bu Wuri, kami persilahkan untuk masuk. Terima kasih kepada Bu Wuri. Mohon tetap di tempat, kita mau berfoto bersama. Ayah bunda di rumah bisa mengaktifkan kameranya karena kita mau berfoto. Tadi yang masih gelap-gelap kameranya karena disambi-sambi. Monggo untuk duduk untuk mengaktifkan kameranya. Kita duduk atau berdiri ini Bu? Oke, berdiri nggak apa-apa. Monggo ayah bunda yang kameranya belum diaktifkan. Masih ada itu yang warnanya masih gelap-gelap itu. Ya saya tunggu, monggo silakan dinyalakan. Ada Sasa TKA, Mama Laras, Mama Ceta, Mama Nindi, monggo dinyalakan. Iya mungkin sambil disambi Bu. Yang penting mendengarkan, menyimak. Oke, Ayah dan Bunda kita mau berfoto dulu. Sudah siap-siap ini? Oke, sudah siap? Saya hitung. Sudah siap, Pak? Oh belum? Oh iya. Di sini kena cahaya ini shining shimmering ya Bu ya. Sampai, nah sudah siap? Oke sudah Pak Sunu? Sudah? Ini yang mana ya? Oke kita tunggu. Sudah? Oke kita siap-siap ya Ayah Bunda. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Pak Sunu sudah? Halo, Pak? Sudah? Nah, saya belum dikasih kode Bapak Ibu, jadi saya menunggu. Oke, kita lagi ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya. Terima kasih Ayah Bunda sekalian, terima kasih juga kepada Bu Wuri dan Bu Weldi. Terima kasih Bu Weldi sudah berkesempatan ke sini untuk menyapa Ayah Bunda sekalian di rumah. Terima kasih kepada Bu Wuri dan Bu Weldi. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Acara demi acara telah kita lewati bersama, sampailah kita pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Terima kasih kami sampaikan kepada ayah dan bunda sekalian yang telah berpartisipasi diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari kegiatan Parents Talk ini dapat menjadi motivasi dan dukungan ayah dan bunda dalam membersamai Ananda belajar di rumah di masa pandemi ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara pada hari ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.